Shalom keluarga besar GBI ASEM 3 Tegal. Apa kabarnya hari ini? Kami percaya kita semua pasti dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Jumpa kembali dalam ibadah raya GBI ASEM 3 Tegal Minggu 18 April 2021 yang akan dilayani tim Praise and Worship, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Daniel Yanuar Rusli. Alangkah baiknya sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita, dan jangan lupa siapkan catatan supaya kita bisa mencatat rema-rema firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini Tuhan. Walaupun kami ibadah secara online, tapi kami percaya sentuhan jamahan Tuhan pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing ya Bapa. Tuhan berkati Pastor Daniel Yanuar Rusli, biar setiap firman yang disampaikan itu benar daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Mari saudara, bersama-sama kita satukan hati kita, tinggikan dan menyembah Tuhan. Kita percaya di tempat di mana Tuhan ditinggikan, menarik banyak orang datang kepada Dia. Seindahnya pelangi, amin. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang,
Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes. Mari bersama-sama satukan hati. Seindahnya pelangi, amin. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Amin. Mari bersama-sama katakan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Mari bersama. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku,
penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu, amin. Tak akan ku gentar, sebab kami percaya Tuhan, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, mari bersama-sama. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Musik memuji Tuhan. Mari kita siapkan iman kita, sembah dan tinggikan namanya. Dia benteng hidup kita. Haleluya. Oh, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Taruhkan dalam setiap hati kami ya Tuhan, hati yang percaya. Sekalipun kami tak melihat, sekalipun kami tak mengerti, namun hati kami tetap percaya kepada Engkau. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu
terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari kita sembah, haleluya. Syukur ya Tuhan, taruhkan hati kami yang menyembah-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu, nyatakan Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Percayakan firman-Mu ya dan amin terjadi, percaya, percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui
percaya padamu. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang menjadi kebenaran, yang memerdekakan kami dan membawa kami di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah saat ini kebenaran itu yang akan diperdengarkan pada setiap kami. Biarlah roh kami menangkap isi hati-Mu dan perubahan boleh terjadi. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih sehati, memenuhi kasih persaudaraan yang Tuhan inginkan di dalam setiap kami. Pengurapan-Mu atas setiap kami, atas hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali bersekutu dalam kasih-Nya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya berbagi berkat dengan Bapak Saudara, yaitu tentang kita menjadi sempurna sama seperti Bapa kita sempurna. Kita sadar bahwa nggak ada yang sempurna di dalam kita masing-masing. Dalam keluarga, di dalam persahabatan, semua nggak ada yang sempurna. Betul Bapak Saudara? Baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Namun yang kita perlukan adalah momen-momen yang membawa kita mengalami kesempurnaan itu. Di dalam gereja Tuhan tentu adalah tempat orang-orang yang gak sempurna. Jangan pernah berharap saudara menemukan sebuah gereja yang sempurna dan kita berada di dalamnya. Jangan-jangan ketika setiap kita datang ke satu tempat atau satu gereja atau satu komunitas dan kita mengharapkan kesempurnaan dan Bapak Ibu Saudara tidak menemukan kesempurnaan itu, Bapak Ibu menjadi frustrasi karenanya. Nah, di dalam tubuh Kristus kita punya satu figur sosok kesempurnaan, yaitu nama Yesus Kristus. Dan karena kasih anugerahnya yang telah sempurna itu, maka kita dipersatukan Bapak Ibu Saudara. Kita semua sedang ada dalam proses, yaitu karya Tuhan yang sedang menyempurnakan kita. Berarti Bapak Saudara, kalau kita mau sempurna, kita semua harus rela menempatkan Yesus Kristus jadi fokus kita. Sempurna dalam bahasa Yunani itu teleos, artinya bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Dengan kata lain, tidak sempurna adalah sebuah kondisi di mana kita nggak bisa memenuhi standar yang Tuhan harapkan. Kesempurnaan bukan terbentuk dengan sendirinya. Kesempurnaan terjadi karena proses, terlebih proses dari sebuah hubungan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini penuh dengan hubungan. Baik hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, dengan saudara, dengan teman, dengan rekan kerja. Semua hubungan. Dan kenyataan yang kita harus terima adalah setiap hubungan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada begitu banyak gesekan, ketegangan, bahkan tidak sedikit menjadi masalah di dalam setiap hubungan. Karenanya bulan ini kita belajar membangun kesehatian, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itulah cara untuk kita menyempurnakan segala sesuatunya. Hubungan menjadi sempurna karena kesehatian. Filipi 2 ayat 1-4 menjadi dasar dari tema kita bulan ini. Ayat yang pertama berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara,
kesehatian menjadi cara untuk membangun hubungan yang membawa kepada kesempurnaan. Yang membuat kesempurnaan sukacita Paulus dikatakan adalah ketika gerejanya, umat Tuhan sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apalagi Bapa kita yang di sorga, kalau kita bisa sehati, sepikir, setujuan, wah, saya yakin sorga itu bersukacita karenanya. Bapak Ibu, Mazmur 133 ayat 1-3, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1-3 tadi. Berkat dicurahkan di mana ada kerukunan. Dan bagaimana orang bisa rukun? Tentu kalau ada kesehatian. Kerukunan tidak terbentuk karena sama-sama cocok. Kerukunan tidak terbentuk karena tidak ada ketegangan atau masalah. Tetapi kerukunan terbentuk karena setiap orang dapat memiliki kedewasaan yang penuh untuk bisa menerima satu dengan yang lain. Dalam proses hubungan pasti ada tantangan. Bisa saja terjadi ketegangan-ketegangan, bahkan tidak sedikit masalah. Nah, perbedaan-perbedaanlah yang sering mengawali terjadinya ketegangan dan masalah. Baik perbedaan gender, laki perempuan, perbedaan usia, perbedaan budaya, perbedaan pendidikan, dan banyak perbedaan yang lain. Itulah yang seringkali menimbulkan ketegangan-ketegangan yang ada. Termasuk perbedaan temperamen, kepribadian. Wow, itu pasti seringkali menyebabkan ketegangan-ketegangan terjadi dalam hubungan. Nah, mari kita bedakan dulu. Apakah ketegangan itu, apakah masalah itu? Ketegangan dalam bahasa Inggris menggunakan kata tension, dan masalah menggunakan kata problem. Ketegangan pasti selalu ada. Karena itu diperlukan yang namanya kemampuan mengelola ketegangan. Ketegangan akan membuat kedewasaan kalau seseorang bisa merespon dengan benar. Masalah kalau tidak dibereskan akan merusak. Ketegangan berguna untuk memberikan kemajuan demi kemajuan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketegangan akan terjadi berulang-ulang. Meskipun sudah selesai, bisa terjadi lagi. Tetapi masalah kalau sudah diselesaikan akan butuh waktu mungkin lebih lama untuk bisa terjadi. Tentu dalam level yang berbeda. Contoh, ketegangan yang terjadi di dalam proses pendampingan pertumbuhan seorang anak. Mendidik seorang anak. Itu memerlukan satu proses masa di mana ada ketegangan-ketegangan yang terjadi antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tuanya, antara kakak dengan adik. Dan itu nggak bisa dihindari, karena proses itulah yang sebenarnya membuat seseorang menjadi lebih dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih contoh dengan sebuah alat musik, gitar. Gitar, senar-senarnya ini perlu ketegangan. Sebab dengan ketegangan yang ada sama gitar ini, senar gitar ini akan menimbulkan suara-suara yang membuat kita mendengar alunan musik yang indah. Saya beri contoh. Senar gitar ini karena tidak diatur ketegangannya, suaranya tidak harmoni. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, supaya bisa mengharmonikan suara gitar ini menjadi indah, kita harus atur ketegangannya. Saya contohkan, kalau gitar ini senarnya tidak ditegangkan, saya kendorkan begitu rupa, jadinya seperti ini Bapak Saudara.
ya, dia tidak tegang, tapi ketika dimainkan suaranya sangat tidak enak, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Maka kita harus atur. Ya, saya menggunakan alat tuner untuk mempercepat proses pengaturan ya ketegangan supaya menjadi suara yang indah. Ada kalanya harus diatur lebih tinggi, ada kalanya harus direndahkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita coba sekarang. Apakah sudah lebih enak, Bapak Ibu Saudara? Tentu musiknya, gitarnya terdengar lebih enak, bukan? Bapak Ibu Saudara, suara yang indah, yang harmoni ini bisa terjadi karena ketegangan-ketegangan yang bisa diatur dengan baik. Tension yang bisa diatur dengan tepat. Dalam diri kita juga, bagi yang suka ngecek tekanan darah, maka kita juga sering dengar kata tensi. Saya mau tes tensi dulu. Bapak Ibu Saudara, apakah kalau kita tensinya rendah itu baik? Dan sebaliknya, apakah kalau tensi kita tinggi itu baik? Tentu tidak. Harus kita ada standar tensi yang benar. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Nah, demikian juga dalam hubungan yang kita bangun. Jaga, kelola ketegangan yang ada supaya itu menimbulkan hal yang baik. Caranya bagaimana? Untuk kita bisa mengelola setiap ketegangan yang ada, sehingga kita bisa menjaga kasih persaudaraan dalam kesehatian, dalam satu jiwa, satu tujuan, satu kasih. Yang pertama, mari sadari akan perbedaan. Menyadari bahwa perbedaan ada di mana-mana, ada di sekeliling kita. Kita nggak bisa menghindar dari yang namanya perbedaan. Bahkan saudara yang paling dekat, keluarga yang paling dekat, tentu ada perbedaan-perbedaan yang ada. Anak kembar tentu banyak perbedaan juga. Lalu kita menyadari bahwa perbedaan itu memberi warna yang akan melengkapi satu dengan yang lain. Seperti senar gitar tadi. Keenam senar yang ada punya ketebalan senarnya masing-masing dan mempunyai jenis suaranya masing-masing. Dan ketika diatur dengan tepat, maka mereka menghasilkan nada-nada yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara, kesadaran akan perbedaan akan menolong kita untuk tidak mudah bereaksi secara negatif, namun memberi respon yang benar. Yang kedua, belajar menerima perbedaan. Belajar terima dengan apa adanya, bukan ada apa-apanya. Saudara, berhentilah untuk merubah hidup orang lain. Karena kita nggak bisa merubah hidup orang lain. Firman Tuhan berkata kepada kita, Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita percaya bahwa sama seperti Kristus telah menerima kita, demikian juga kita belajar menerima satu dengan yang lain. Untuk satu maksud, bukan untuk keuntungan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, mari sadari setiap perbedaan. Terimalah perbedaan itu. Nah, kalau kita sering mendengar kalimat ini, keterbukaan adalah awal pemulihan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Apakah itu salah? Tentu tidak. Memang keterbukaan menjadi awal atau pintu awal dari sebuah pemulihan. Tapi bagaimana seseorang bisa terbuka kalau dia tidak merasa aman di dalam sebuah komunitas? Lalu bagaimana orang bisa aman kalau dia tidak merasakan penerimaan dari komunitas itu? Karena itu saya ingin katakan, saya ingin menambahkan dari statement yang tadi, bukan hanya saja keterbukaan awal dari pemulihan, tetapi penerimaan adalah awal dari keterbukaan. Baru
keterbukaan akan menjadi awal dari pemulihan. Selain kita menyadari akan yang namanya perbedaan di sekeliling kita, dan kita bisa mulai menerima perbedaan itu, hendaknya kita juga dapat mampu beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Apa yang mempersulit seseorang dapat beradaptasi dengan sebuah perbedaan? Yaitu adalah ketika dia merasa dirinya paling benar. Ketika kita merasa diri kita paling benar, kita akan sulit melihat masukan saran dari orang lain. Tidak selalu masukan pandangan orang itu adalah hal yang tidak lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Roma 12 ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Paulus berkata kepada kita, jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Dari ayat ini kita melangkah. Jangan merasa diri kita lebih tinggi dari keadaan yang sebenarnya. Boleh kita punya standar, tetapi hendaklah kita membangun kesehatian itu dengan cara sebagai berikut, Bapak Saudara. Mari coba lihat yang negatif dari sudut pandang yang positif. Mari belajar melatih melihat setiap hal yang kita anggap negatif dari sudut pandang yang positif. Memahami sifat yang positif dari lawan bicara kita atau orang di sekeliling kita, dan melihat sisi yang kurang, yang negatif dari cara pandang kita, itu akan menyeimbangkan setiap kita untuk bisa beradaptasi dengan yang namanya perbedaan. Apakah itu artinya menurunkan standar? Menurut saya bukan. Karena dalam berbicara kesehatan, yang terutama, yang terpenting bukan standar si A atau si B yang menjadi patokan, tetapi dalam kesehatan untuk kasih persaudaraan adalah bagaimana kita menemukan sebuah titik kesamaan yang membuat kita bisa melangkah bersama-sama. Ingat, kita nggak bisa mengubah hidup seseorang. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 berkata, aku menanam, yaitu Rasul Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang dapat mengubahkan. Bagian kita hanya dapat membangun atmosfer, atau dengan kata lain memberikan inspirasi kepada orang untuk berubah. Dan bagian Tuhan bekerja untuk mengubah hidup orang lain tersebut. Kita yang menabur benih dan menyiraminya, Tuhan yang menumbuhkan benih. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam proses kita menabur dan menyiram, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Kita harus sadar bahwa semua ini terjadi karena kasih karunia atau grace daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara harus juga disertai dengan yang namanya kebenaran atau truth. Kita lihat ayatnya. Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dari ayat yang sudah kita baca, maka benih yang ditabur dan yang disiram itu adalah kasih karunia dan kebenaran. Kedua hal ini bersama-sama harus ada di dalam proses untuk kita boleh mengalami perubahan dari setiap perbedaan dan menjadi sehati. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan ada orang yang gak berubah bukan karena dia tidak mau berubah, tapi karena dia sudah menyerah,
Dia sudah berusaha tetapi selalu gagal. Sebab apa? Dia hanya melihat dari sisi kebenaran, dan kebenaran itu sulit untuk dia penuhi. Ingat ayat yang kita baca tadi? Ternyata bukan dimulai dari kebenaran, tetapi dari kata kasih karunia. Jadi ternyata hidup seseorang bisa berubah karena terlebih dahulu kita menerima kasih karunia. Yaitu apa? Kasih karunia pengampunan Tuhan Yesus, keselamatan yang Dia berikan buat setiap kita. Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah memberikan hidupnya buat kita. Ingat, kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan di mana seharusnya kita nggak layak menerima, tapi itu telah diberikan kepada kita. Itulah karya keselamatan Yesus. Maka sebagaimana kita telah mendapat kasih karunia Tuhan, maka demikian juga hendaknya kita menyatakan kasih karunia kepada orang-orang lain. Sebaliknya, kasih karunia tanpa kebenaran itulah yang seringkali disebut dengan hyper grace. Kasih karunia tanpa kebenaran akan menjadikan seseorang sesuka hatinya di dalam menjalani kasih karunia itu, tanpa kebenaran yang menjadi standar atau batasan-batasan, rambu-rambu bagi kehidupannya. Maka orang akan cenderung terus mengulangi dan mengulangi kesalahan pelanggaran yang sama. Jadi kasih karunia dan kebenaran adalah benih yang harus bersama-sama ditaburkan di dalam proses membangun kesehatian itu. Bapak Ibu, kita bisa menyatakan kebenaran kepada seseorang, tetapi kalau tidak diawali dengan kasih, maka saya yakin dengan mudahnya seseorang menolak kebenaran itu sendiri. Karena mereka butuh dibukakan terlebih dahulu dengan yang namanya kasih. Kasih seperti Yesus telah mengasihi kita, yaitu kasih pengampunan yang tanpa syarat. Itu memudahkan kita, memberi jalan kepada kita untuk kita bisa menerima kebenarannya. 1 Korintus 13 ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kalimat ini sangat terkenal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan love never fail. Kasih tidak akan pernah gagal. Kasih tidak akan pernah berkesudahan. Semua dimulai dari kasih. Membangun kasih persaudaraan, membangun kesehatan dimulai dengan kasih. Jangan mulai dengan kebenarannya dulu. Kalau kita mau jujur dengan seseorang, memberikan masukan supaya dia berubah, mulailah bukan dengan kebenaran itu, tapi dengan menyatakan kasih kita kepada dia. Contoh, kita bisa katakan, saya merasa dan saya yakin kamu orangnya adalah baik dan akan bisa jadi lebih baik lagi. Karena itu, ini masukan saya buat kamu. Itu akan terasa lebih enak didengar daripada kita bilang, kamu nih ya orangnya begini. Pasti itu sudah bikin orang itu menolak terlebih dahulu dari awal. Jadi Bapak Saudara, kalau Injil Kristus yang isinya adalah kebaikan, tetapi cara kita menyampaikan kebaikan juga salah, jangan heran orang sudah menolak kebenaran itu dulu Bapak Saudara. Karena itu Bapak Saudara, mengatasi setiap masalah-masalah yang ada dengan caranya menjaga hati kita. Seperti yang Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang paling bertanggung jawab menjaga hati tentu adalah orang itu sendiri. Istri tidak bertanggung jawab menjaga hatinya suami. Suami nggak bertanggung jawab menjaga hatinya istri. Suami bertanggung jawab menjaga hatinya. Istri bertanggung jawab menjaga hatinya sendiri. Bapak Ibu, menjaga hati itu adalah dengan cara mengatur harapan-harapan kita. Atau dengan bahasa lain, mengatur ekspektasi kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kenapa banyak orang menjadi kecewa
ketika menjaga hubungan satu dengan yang lain, menjaga kesehatian satu dengan yang lain. Karena seringkali kita sudah punya harapan atau ekspektasi yang lebih dan kita tidak menyangka bahwa apa yang kita harapkan tidak terpenuhi. Jadi semakin adanya jarak yang jauh antara harapan ekspektasi kita dengan kenyataan yang terjadi, itulah yang seringkali menimbulkan kekecewaan di dalam setiap kita. Atur ekspektasi harapan kita, maka kita akan menemukan bahwa kita bisa menjaga hati kita. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini bagian ayat yang terakhir. Inilah cara bagaimana supaya kita bisa menjaga, mengatur hati pikiran kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, kita dapat mengatur setiap ekspektasi kita. Daripada kita menilai segala sesuatunya dengan standar yang tinggi, yang membuat kita kecewa, daripada kita berpikir menuntut orang harus menjadi seperti yang kita mau, mari pikirkanlah semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang dikatakan Paulus, pikirkan semua itu. Artinya, lihatlah segala sesuatunya dengan kerinduan kasih Tuhan untuk melihat ada begitu banyak orang yang hidupnya boleh berubah karena perjumpaan dengan kasih kebenaran Kristus. Lewat siapa? Lewat kasih kepedulian kita, lewat persaudaraan yang kita bangun. Kalau setiap orang percaya sehati, saya yakin dan percaya akan ada yang namanya percepatan untuk pertobatan jiwa-jiwa. Saya rindu berdoa buat kita semua, terkhusus apabila ada di antara kita yang menyadari bahwa hidupnya terlalu penuh dengan kekecewaan, dengan rasa kecewa yang mendalam sebab orang tidak mau mengerti saudara, orang tidak dapat menyamakan seperti apa yang saudara harapkan. Saya ingin berdoa buat saudara, apabila saudara pada saat ini berkata dan menyadari, Tuhan, aku sudah terlalu menuntut, punya ekspektasi harapan yang tinggi, sehingga seringkali aku kecewa melihat setiap perbedaan yang ada. Tuhan, hari ini aku mau belajar membangun kesehatian dengan menerima setiap perbedaan yang ada, dengan dapat beradaptasi dengan setiap perbedaan yang ada. Aku mau menjaga hatiku. Kalau saudara orangnya, letakkan tanganmu, satu tangan di dada dan satu tangan kau angkat ke atas. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan, orang yang mau Tuhan diubah oleh Engkau, supaya aku bisa Tuhan membangun kesehatian dengan saudara seiman. Kalau ada rasa kecewa yang pernah aku alami karena segala sesuatu tidak sesuai dengan harapanku, hari ini Tuhan, aku mau minta ampun dan bertobat, dan aku mau belajar menerima dan mengasihi satu dengan yang lain, sehingga Tuhan, aku boleh punya kesehatian, satu pikiran yang sama dengan Kristus, di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu atas semua kami ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Departemen Misi GBI Asem 3 Tegal ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menyalurkan berkat-Nya untuk bencana di NTT baru-baru ini. Dana yang kami terima tersebut dari Bapak Ibu Saudara telah kami salurkan ke beberapa rekening. Yang pertama melalui rekening BPD, GBI Jawa Tengah dan DIY, dan yang kedua adalah melalui rekening
hamba-hamba Tuhan atau gereja di Kota Kupang dan sekitarnya. Seperti berikut ini. Shalom, saya Pendeta Kirenus Bole dari Kupang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Rusli dengan jemaat yang digembalakan atas sumbangan dana yang saya sudah berikan yang ditransfer melalui rekening GBI Sesawi. Terima kasih, sampai saat ini kami masih gelap gulita karena listrik di bagian kami belum teratasi oleh pihak PLN sudah 5 malam ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saya Pendeta Trayanus Tanesip di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya bersama dengan ibu, anak-anak, bahkan jemaat GBI Elroy Bone Anak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Rusli, anak-anak, bahkan semua jemaat GBI Asem 3 Tegal yang telah membantu kami dengan dana 1 juta. Kami akan mempergunakan dana itu untuk membangun kembali gereja yang hancur oleh karena bencana alam pada tanggal 4 April tahun 2021 jam 12.30 malam. Saya bersama dengan jemaat berdoa, Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat itu, yang akan melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak Pendeta, bahkan semua jemaat yang ada di Tegal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Pendeta Petrus Taneo sekeluarga selaku Gembala Jemaat GBI Jemaat Bethlehem Oeleta Kota Kupang menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Yohanes Rusli, Gembala Jemaat GBI Asem 3 Tegal, Jawa Tengah, yang telah mengirimkan bantuan kepada kami untuk pemulihan rumah tinggal kami pasca bencana badai Seroja pada tanggal 4 April 2021. Sungguh kami melihat tangan Tuhan menolong melalui Bapak Pendeta Yohanes Rusli bersama jemaat. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi gereja yang berdampak. Mari kita memberkati dunia ini dengan kehidupan kita. Mari kita wujudkan visi gereja kita, dipulihkan untuk memulihkan. Selain itu juga Departemen Misi memiliki program pelayanan masyarakat, yaitu memberikan makanan gratis kepada para tukang becak, para pemulung, para ODGJ. Apabila Bapak Ibu ingin terlibat di dalam pelayanan masyarakat ini, Bapak Ibu dapat transfer ke rekening GBI Asem 3 BCA 0478905 kali. Saya ulangi, 0478905 kali, dengan diberi keterangan persembahan misi. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya semua pasti diberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan, dan persembahan bisa kita transfer melalui rekening GBI Asem 3 berikut ini. Kita juga bisa memberikan melalui beberapa opsi lainnya. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa yang telah memberkati kami. Tuhan, saat ini kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berikan persembahan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan menyaksikan informasi gereja terkini. Tuhan Yesus memberkati.
cerdas, kuat, dan ceria. Teman-teman, nanti ada sekolah hati ya setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Setiap jam 10 pagi. Jangan lupa ya, dan ikuti Superbook agar kita menjadi anak yang baik dan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 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 Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini kami diberkati. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk bangsa Indonesia. Biarlah perlindungan yang dari Tuhan menaungi bangsa kami, sehingga bangsa kami diberkati dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah tercipta kerukunan beragama ya Tuhan, tetap aman, damai dan sejahtera. Juga untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dan pendidikan, Tuhan kiranya segera memulihkan atas bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk daerah-daerah yang sedang dilanda bencana alam saat ini, seperti di Nusa Tenggara Timur. Biarlah Tuhan menghibur para korban dan memberi hikmat kepada para pejabat berwenang untuk segera memulihkan keadaan. Juga atas kota Tegal dan Kabupaten Tegal serta daerah-daerah sekitarnya ya Tuhan, turunkanlah shalom dari sorga untuk kota kami. Kami juga berdoa untuk visi gereja kami, visi astik yang Tuhan sudah berikan, amanat agung, sehati, tulus, iman, dan gerak maju bersama, kiranya dapat mendarah daging dan dipraktekkan oleh setiap jemaat Tuhan di tahun 2021 dan seterusnya ya Tuhan. Untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, kiranya Tuhan berkati semakin maju dan berkembang. Untuk SMP Atmaja Wacana, SPK, BPN, pelayanan penata layanan ya Tuhan, juga pelayanan tubuh Kristus kiranya, agar gereja kami dapat memperlengkapi tubuh Kristus yang ada di kota dan Kabupaten Tegal. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pemulihan kesehatan yang terjadi atas hamba-Mu ini. Lanjutkan ya Tuhan kasih setiamu atas Bapak Gembala Sidang kami, juga untuk seluruh keluarganya, keluarga Pak Daniel dan keluarga Pak Timotius. Tuhan limpahkan kesehatan, berkat dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini, kiranya berkat damai sejahtera jasmani dan rohani semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh terjadi atas mereka. Kami juga mendoakan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami peralaskan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Di dalam berkat yang berlimpah-limpah, di dalam Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan tuntunan Roh Kudus menyertai kita menjadi saksi Kristus, menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan sampai pada kesudahannya. Maranatha, datanglah ya Tuhan, kami menantikan-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.